Karena setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Lalu apa masalahnya? Nah, masalahnya itu, Sobat Era sekalian, ada dua. Satu, kecurangan pemilu. Yang kedua, regenerasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Sekarang keren cadasnya begini ya. Kali ini kita akan tetap Uber, karena memang ini berita hot sekali di televisi, berseliweran berita tentang Gibran ini. Karena itu saya tertarik untuk terus membahasnya ya. Dan kali ini bicara tentang jawaban Gibran. Masa kita mengkritik Gibran terus tapi kemudian Gibrannya tidak diberikan tempat untuk paling tidak dibacakan apa pendapat dia. Gibran anak Jokowi bantah politik dinasti. Titik 2, ini kontestasi. Wah, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya. Jakarta, CNN Indonesia. Putra Presiden Joko Widodo yang menjadi bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, membantah pencalonannya disebut sebagai politik dinasti. Ngerti nggak ya apa arti politik dinasti itu ya? Gibran diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP pada Pilkada serentak 2020. Dia menyatakan dirinya telah mengikuti kontestasi, bukan penunjukan untuk menjadi kepala daerah. Saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. Ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu, kata Gibran dalam diskusi calon kepala daerah muda bicara politik dedikasi, motivasi hingga respons politik dinasti yang berlangsung secara daring Jumat 24 Juli. Wah, menarik ya. Sayang kita tidak tahu informasinya ya. Putra sulung Jokowi itu pun mengaku selalu mendapatkan pertanyaan dari masyarakat Solo seputar politik dinasti dalam 1 tahun terakhir. Menurutnya, masyarakat Solo pun telah mengerti tentang politik dinasti saat ini. Wah, bener nih, saya aja nggak ngerti politik dinasti itu apa ya. Tapi nanti kita bahas ya, fenomena keluarga itu menduduki jabatan politik. Fenomenanya seperti di Banten dulu, di Sulawesi Selatan ya, dan di tempat-tempat lain. Termasuk Sumatera Selatan juga begitu.
Menurutnya, masyarakat Solo pun telah mengerti tentang politik dinasti saat ini. Gibran berkata, hal itu terlihat dari sikap terbuka yang dilakukan masyarakat Solo setiap menyambut kedatangan dirinya. Indikatornya itu. Kalau di Solo, warga-warganya, masyarakatnya sudah ngerti kok apa itu dinasti politik. Dan ya itu tadi, setiap saya belusukan, warga terima saya dengan tangan terbuka. Ya siapa yang tidak mau terima anak presiden ya? Kalau yang masih meributkan dinasti politik, itu dari orang. Dan itu kita tahu orang-orangnya. Siapa yang diributkan, itu saja tutur Gibran. Biasa ya. Saya juga sering mendengar ada dari Menteri Presiden Jokowi. Ya ngeritik kan itu aja. Ya memang gak banyak orang yang mengkritik di Republik ini. Karena mengkritik itu resikonya besar. Yang kedua, akses kepada media juga terbatas. Memang kita punya akses sendiri dengan medsos, tapi kan tidak setiap medsos itu dibaca atau bisa viral. Nah, mudah-mudahan statement medsos Refli Harun bisa viral ya, bisa dibaca orang ya. Apabila terpilih menjadi seorang kepala daerah, Gibran menyatakan bakal memiliki kemampuan untuk menyentuh lebih banyak masyarakat dibandingkan sebagai pengusaha pada saat ini. Dia berjanji akan menyentuh masyarakat Solo lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan nanti bila terpilih. Ya bagus, tidak ada kepala daerah atau calon kepala daerah yang tiba-tiba mengatakan saya menjadi calon kepala daerah karena saya ingin menumpuk kekayaan. Nggak mungkin ngomong begitu ya. Pasti ngomongnya baik semua ya gitu. Saya kan pengusaha. Kalau saya jadi pengusaha, yang bisa saya sentuh pegawai saya saja. Kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh, kalau di Solo 500 ribuan orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya, ucap Gibran. Ya benar juga sih ya, kita tidak boleh skeptis juga. Memang kalau kita menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin, kita lebih banyak bisa berbuat, asalkan berbuatnya lebih banyak daripada ngambilnya. Yang jadi masalah adalah kepala-kepala daerah yang banyak di seantero Indonesia ini mengambilnya lebih banyak daripada memberikannya ya. DPP PDIP telah resmi merekomendasikan Gibran untuk maju sebagai calon wali kota Solo di Pilkada serentak 2020. Namun langkah itu menuai kritik dari kalangan mahasiswa di Solo. Ya, kita sudah buat videonya ya. Mahasiswa kritik Gibran ya. Mereka memandang pemilihan Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Geladak, Solo, Jawa Tengah, Kamis 23 Juli yang sudah kita buatkan videonya ya. Ini juga ada pengulangan dari statement mereka yang mengikuti aksi itu ya. Kita bacakan saja. Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi pun menjadi persoalan tersendiri. Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi. Tidak hanya di Solo, tapi secara nasional juga, kata salah satu aktivis Kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa itu. Mereka pun menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan. Nah, jadi saya ingin membahas soal politik dinasti dan konstitusi. Apa yang salah? Ya, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, undang-undang kita melarang pencalonan kepala daerah kalau ada kaitannya dengan incumbent. Kalau tidak salah ya, 1 derajat ke atas, 1 derajat ke bawah, dan 1 derajat ke samping. Jadi kalau 1 derajat ke atas itu adalah orang tua dan mertua. 1 derajat ke samping itu adalah saudara-saudara. Entah termasuk saudara ipar atau tidak ya. Yang jelas saudara-saudara. 1 derajat ke bawah itu adalah anak dan menantu. Pasal itu pernah ada di dalam undang-undang pilkada. Tapi pasal tersebut sangat tidak realistis. Kenapa? Ya saya setuju ketika MK kemudian menghapuskan pasal tersebut. Kenapa begitu? Karena terlahir dari anak yang bapaknya jadi presiden, yang bapaknya jadi gubernur, ya itu tidak ada yang salah.
Karena mereka mendapatkan itu dalam proses politik, dan kita lahir, kita tidak bisa memilih mau lahir dari siapa. Kan begitu. Karena itulah kemudian saya setuju MK menghapuskan ketentuan itu. Karena setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Lalu apa masalahnya? Nah, masalahnya itu, Sobat Era sekalian, ada dua. Satu, kecurangan pemilu. Yang kedua, regenerasi politik. Kalau kita bicara tentang politik dinasti, dulu kan terkenal sekali dinasti Atut di Banten. Ya emaknya, ya anaknya, ya saudaranya, semua jadi kepala-kepala daerah. Sekarang pun masih wakil kepala daerah atau wakil gubernur Banten itu masih kerabat Atut. Kalau nggak salah putranya. Kemudian Tangsel menantunya. Jadi masih ada kerabat lainnya juga yang menjabat di Banten tersebut. Nah, itu politik dinasti sesungguhnya. Jadi Atut mengembangkan dinasti politik dia di Banten. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau politik dinasti tersebut dibuat dengan langkah yang curang. Yaitu kecurangan pemilu, baik di hulu maupun di hilir. Caranya bagaimana? Caranya adalah misal, satu, kalau pemilihan kepala daerah memborong semua partai politik agar tidak ada calon lain selain kerabatnya. Itu cara yang keliru, cara yang tidak demokratis. Dan dulu memang tidak bisa calon tunggal, tapi sekarang bisa calon tunggal. Karena putusan MK juga bisa calon tunggal. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya melakukan kecurangan yang jamak terjadi. Mulai dari candidacy buying, vote buying, mempengaruhi panitia penghitungan suara atau KPU di daerah karena mereka powerful, baik secara kekuasaan maupun secara ekonomi. Pundi-pundi ekonomi mungkin dipegang semua, sehingga tidak ada yang berani melawan di sana. Nah, kalau cara membangun dinasti politik dengan cara yang tidak bermartabat seperti itu, ya tentu saja harus dicegah, harus ditentang, harus ditumbangkan. Tapi kalau cara-cara beradab, cara-cara demokratis, tidak jadi masalah. Pemilihannya fair. Tidak memborong semua partai politik agar menjadi calon tunggal. Yang kedua, tidak melakukan candidacy buying. Tidak melakukan vote buying. Nah, cuman masalahnya ada enggak? Karena kalau sudah bapak berkuasa, ibu berkuasa, saudara berkuasa, paman berkuasa, biasanya jaringan kekuasaan itu yang dipakai. Apalagi kalau pakai silent operation menggunakan state apparatus, wah tambah lagi. Contoh misalnya, ada perintah Gibran harus menang. Karena kalau kalah akan membuat Presiden Jokowi malu. Lalu digerakkanlah misalnya state apparatus, institusi apapun, dengan melakukan silent operation. Nah, itu baru membangun dinasti politik yang tidak bermartabat, melanggar hukum. Tapi kalau kompetisinya fair, menang dan kalah, biasa, wah itu bagus. Berdebat juga secara terbuka, bagus. Tidak ada perlindungan-perlindungan khusus, ya. Kita dulu selalu ribut, bayangkan dalam kontestasi pilpres. Mau bikin debat capres saja, banyak sekali persyaratannya. Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Karena mau melindungi capres yang tak pandai berdebat. Atau barangkali tidak banyak konsepnya. Tidak banyak isi kepalanya, kan berat jadinya. Jadi kita harus menggunakan standar tinggi untuk memilih pemimpin bangsa. Jangan standar biasa-biasa saja, harus standar tinggi. Nah, satu soal. Soal lain adalah soal regenerasi politik sebenarnya. Bagaimanapun misalnya dalam konteks Solo, kan sudah ada regenerasi politiknya harusnya. Jadi masalahnya adalah masalah regenerasi politik. Dalam konteks di Solo misalnya, kan sebenarnya sudah ada yang namanya FX Rudy. Dia menjabat wali kota Solo, dianggap sukses paling tidak memenangkan PDIP. Lalu ada wakilnya Ahmad Purnomo yang juga dianggap sukses. Sebelumnya Presiden Jokowi. Jadi ada satu regenerasi yang bagus sekali. Jadi dari Presiden Jokowi ke FX Rudy,
lalu kemudian Jokowi lompat ke gubernur, lalu FX Rudi menggantikan, lalu masuk Ahmad Purnomo jadi wakil, dan kalau FX Rudi pensiun, ya harusnya Ahmad Purnomo. Jadi regenerasi politiknya baik dan mulus. Nah, bagaimana untuk regenerasi? Mungkin Gibran dijadikan wakil. Kalau dijadikan wakil, barangkali orang nggak akan ribut, karena dalam rangka regenerasi politik. Kalau ini enggak, ya kan? Tidak pernah punya pengalaman dalam politik, lalu kemudian menjadi wali kota. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi kan alangkah baiknya kalau yang memerintah itu adalah orang yang sudah siap, excellent, punya track record, punya kemampuan, punya wibawa, dan selesai dengan dirinya. Ya, saya membayangkan bukan berarti kemudian kita underestimate dengan pemimpin muda. Harus ada kematangan tertentu. Kalau dalam agama misalnya, ya orang mengatakan bahwa 40 tahun itu adalah awal dari kebijaksanaan. Nah, cuma memang kita kan tidak bisa juga membatasi, karena presiden 40, tapi kepala daerah 20-an. Jadi tidak heran kalau Gibran yang masih 32 tahun bisa nyalon. Karena untuk menjadi bupati wali kota 25 tahun cukup usianya. Untuk menjadi anggota DPR 21 tahun cukup. Padahal kita tahu kematangan seseorang itu pada usia misalnya katakan 40 tahun. Kok 40 tahun apakah tidak memberikan kesempatan pemimpin muda? Boleh. Karena itu kemudian kita bicara tentang regenerasi politik. Tapi jangan dulu primus inter pares, harusnya kan begitu. Kalau sudah primus inter pares, dia harus meng-carrying seluruh orang. Dia menjadi orang yang pertama. Nah, kalau menjadi orang pertama, ya harusnya memang yang punya pengalaman kuat, yang punya mentalitas kuat, sudah teruji dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti memerintah orang taat karena ada bayang-bayang kekuasaan, ya berat juga. Ya kan? Program bisa tidak jalan. Orang berpartisipasi itu karena takut dengan bapaknya. Bukan karena memang betul-betul wali kotanya bisa memimpin dengan baik. Tapi sekali lagi, karena ini sudah dicalonkan, ya kita juga harus menghargai dan juga harus hargai juga kalau kemudian akhirnya Gibran melawan kotak kosong atau ada penantangnya. Kita harus fair competition, ya, karena saya juga baca ya putri atau cucu Pakualam itu pengen mencalonkan diri juga, ya. Masalahnya adalah ada nggak partai yang akan mengendorse? Kalau cuma satu partai seperti PKS, ya tidak cukup kursinya. Lagi-lagi gara-gara threshold di dalam pilkada, ya, membuat kemudian partai politik tidak bisa punya room untuk mencalonkan calonnya sendiri. Dipaksa untuk berkoalisi dan akhirnya dipaksa untuk mengendorse calon tunggal saja.